Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Hoirunisa dengan NIM 8622410111. Di sini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, apa itu pernapasan? Jadi, sistem pernapasan manusia adalah kumpulan organ dan jaringan yang bekerja sama untuk mengambil oksigen dari udara luar dan membuang karbon dioksida sebagai hasil sisa metabolisme tubuh, sehingga oksigen dapat masuk ke darah untuk dibawa ke seluruh sel guna menghasilkan energi melalui pembakaran makanan. Sementara karbon dioksida dibuang melalui hembusan napas dengan proses yang melibatkan udara masuk melalui hidung atau mulut, melewati tenggorokan, trakea, bronkus, hingga alveolus di paru-paru. Tempat pertukaran gas terjadi dengan pembuluh darah, didukung oleh kontraksi diafragma dan otot rusuk untuk tahap inspirasi atau tarik napas, serta ekspirasi atau buang napas. Selanjutnya ada organ-organ pernapasan. Rongga hidung, tenggorokan, dan trakea merupakan organ pernapasan utama yang berperan krusial dalam proses masuknya udara ke paru-paru. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung berfungsi menyaring debu serta partikel kotoran melalui bulu hidung atau vibrise dan lapisan lendir, sekaligus menghangatkan serta melembabkan udara agar sesuai dengan suhu tubuh sebelum masuk lebih dalam. Konka dan silia di dalamnya memperluas permukaan kontak untuk membersihkan udara secara efektif. Yang kedua ada tenggorokan atau faring dan laring. Tenggorokan atau faring berfungsi sebagai saluran peralihan udara dari hidung ke trakea, juga memisahkan jalur makanan dan udara untuk mencegah tersedak. Laring di bagian bawahnya menghasilkan suara melalui pita suara dan melindungi saluran napas saat menelan. Yang ketiga adalah trakea. Trakea adalah pipa angin kuat berupa kartilagasi yang mencegah runtuhnya, berfungsinya mengalirkan udara bersih ke bronkus sambil menangkap kotoran dengan silia dan mukus yang bergerak naik ke faring untuk dibuang. Selanjutnya ada paru-paru dan bagiannya. Paru-paru adalah organ utama sistem pernapasan manusia yang terbentuk seperti spons elastis, terdiri dari dua bagian, kanan dengan 3 lobus dan kiri dengan 2 lobus, yang tergeletak di rongga dada, berfungsi sebagai tempat utama pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan darah. Selanjutnya ada bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan cabang utama dari trakea yang masuk ke paru-paru, berlapis kartilago, untuk menjaga saluran tetap terbuka. Kemudian bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil dan halus tanpa kartilago, berfungsi mengalirkan udara ke seluruh bagian paru-paru, seperti cabang pohon. Nah, selanjutnya ada alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil berbentuk gelembung, sekitar 300-600 juta buah. Di ujung bronkiolus dikelilingi kapier darah tipis, tempat oksigen dari udara berdifusi ke darah, sementara karbon dioksida keluar, sehingga luas permukaannya mencapai 70-100 meter persegi untuk pertukaran gas efisien. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis pernapasan. Jenis pernapasan manusia itu terbagi menjadi dua utama, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut, yang berbeda dalam otot penggerak, kedalaman udara, serta efisiensi pengisian oksigen ke paru-paru. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada menggunakan otot antarusuk atau interkostal eksternal untuk mengangkat tulang rusuk ke atas dan luar, sehingga rongga dada membesar dan udara masuk ke bagian atas paru-paru. Cocok untuk aktivitas cepat seperti lari, tapi cenderung dangkal dan kurang efisien.
Nah, yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut itu melibatkan otot diafragma yang berkontraksi turun ke bawah, mendorong isi perut sehingga rongga dada mengembang ke bawah, memungkinkan udara masuk lebih dalam ke seluruh paru-paru untuk pertukaran oksigen maksimal, lebih rileks dan sehat untuk mengurangi stres. Selanjutnya yaitu ada gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan seperti influenza, asma, bronkitis, dan TBC mengganggu proses masuknya oksigen ke paru-paru akibat infeksi, peradangan, atau faktor lingkungan. Yang pertama, influenza. Influenza atau flu adalah infeksi virus pada saluran napas atas yang menyebabkan gejala seperti pilek, batuk, demam, dan sakit tenggorokan, menyerang rongga hidung dan faring sehingga pernapasan terasa tersumbat sementara. Yang kedua ada asma. Asma merupakan penyakit kronis di mana saluran pernapasan menyempit dan meradang akibat pemicu seperti alergi, debu, atau polusi, menyebabkan sesak napas, mengi, dan batuk malam hari yang berulang. Selanjutnya ada bronkitis dan TBC atau tuberkulosis. Bronkitis itu adalah peradangan pada bronkus atau saluran ke paru-paru akibat virus, bakteri, atau iritasi seperti asap rokok, menghasilkan batuk berdahak, sesak, dan kelelahan selama 1-3 minggu. Sedangkan TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru, menyebabkan batuk berdahak, penurunan berat badan, keringat malam, dan sesak napas kronis jika tidak diobati dengan antibiotik. Selanjutnya, cara kerja pernapasan. Nah, cara kerja pernapasan manusia itu terdiri dari 3 tahap utama, yaitu inspirasi atau tarik napas, pertukaran gas, dan ekspirasi atau buang napas, yang melibatkan otot diafragma serta otot antar rusuk untuk mengatur volume rongga di dada. Yang pertama, inspirasi atau tarik napas. Saat inspirasi, diafragma berkontraksi dan turun menjadi datar, sementara otot antar rusuk menarik tulang rusuk ke atas dan luar, sehingga rongga dada membesar. Tekanan udara di paru-paru menurun di bawah tekanan atmosfer, dan udara masuk melalui saluran pernapasan hingga alveolus. Yang kedua, pertukaran gas. Di alveolus, oksigen dari udara berdifusi ke kapiler darah tinggi karena konsentrasi oksigen lebih tinggi di udara daripada darah, sementara karbon dioksida dari darah berpindah ke alveolus untuk dibuang. Proses ini memastikan darah teroksigenasi dengan baik. Yang ketiga, ekspirasi atau buang napas. Pada ekspirasi, diafragma relaksi dan naik melengkung. Otot antar tulang rileks sehingga tulang rusuk turun. Rongga dada mengecil, tekanan udara di paru-paru meningkat, dan udara kotor mengandung karbon dioksida keluar melalui bronkus, trakea, hingga hidung atau mulut. Selanjutnya, menjaga kesehatan pernapasan. Menjaga kesehatan pernapasan melibatkan kebiasaan sehari-hari yang mendukung fungsi paru-paru dan saluran napas agar terhindar dari infeksi atau iritasi. Yang pertama, olahraga rutin seperti lari atau senam. Lakukan olahraga seperti lari atau senam minimal 30 menit setiap hari untuk meningkatkan kapasitas paru-paru, memperkuat otot pernapasan, dan memperlancar sirkulasi oksigen ke seluruh tubuh. Cara yang kedua, makan bergizi, hindari rokok dan polusi. Nah, konsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah jeruk, apel, brokoli, dan sayur hijau untuk melindungi paru-paru dari radikal bebas serta peradangan sambil menjaga asupan air putih yang cukup. Jauhi asap rokok aktif maupun pasif, serta polusi udara seperti asap kendaraan. Gunakan masker di luar ruangan untuk mencegah iritasi saluran napas. Yang ketiga, cuci tangan dan vaksinasi. Cuci tangan dengan sabun secara rutin, serta lakukan vaksinasi influenza atau pneumonia untuk mencegah infeksi virus dan bakteri yang menyerang sistem pernapasan.
Tipsnya, latih pernapasan dalam-dalam setiap hari melalui teknik diafragma untuk membersihkan paru-paru, meningkatkan oksigenasi, dan mengurangi stres. Kesimpulannya, sistem pernapasan manusia merupakan proses vital yang melibatkan organ seperti rongga hidung, tenggorokan, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru untuk menarik oksigen, melakukan pertukaran gas di alveolus, serta membuang karbon dioksida agar tubuh mendapatkan energi dari pembakaran makanan. Dengan proses inspirasi saat diafragma turun, pertukaran gas, dan ekspirasi saat diafragma naik, serta jenis pernapasan dada untuk aktivitas cepat dan pernapasan perut untuk relaksi lebih dalam. Sementara gangguan seperti influenza, asma, bronkitis, dan TBC dapat dicegah dengan olahraga rutin seperti lari atau senam, pola makan bergizi, menghindari rokok polusi, cuci tangan, vaksinasi, serta latihan bernapas dalam-dalam untuk menjaga paru-paru tetap sehat dan mendukung kehidupan sehari-hari.